Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hari ini senang sekali saya perwakilan dari Puskesmas Sidemen akan memberikan materi di kegiatan MPLS SMK Nusa Dua Sidemen. Jadi adik-adik semuanya yang saat ini sedang melakukan kegiatan MPLS, semoga tetap semangat. Dan hari ini saya akan memberikan materi seputar gaya hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Jadi yang seperti kita ketahui bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari akhir tahun 2019. Jadi pertama kali ditemukan di Cina dan masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, dan dari saat itu sampai sekarang kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19 dan angka kasusnya juga semakin meningkat. Sekarang per bulan Juli ini sudah sampai 3 juta kasus. Jadi pemerintah saat ini masih sangat gencar untuk terus menghimbau masyarakat agar terus melaksanakan protokol kesehatan, tidak terkecuali usia dari muda sampai tua, semuanya harus melakukan protokol kesehatan. Mungkin adik-adik sudah ingat ya, yang namanya protokol kesehatan itu ada 3, yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, adik-adik semuanya mungkin banyak sekali yang abai terhadap penggunaan masker ini. Jadi pakailah masker yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar pakai masker ya, tapi maskernya juga harus menggunakan masker yang bersih. Bukan hanya sekedar masker. Jadi kalau yang sekali pakai langsung dibuang ketika sudah dipakai sekali. Kalau misalkan menggunakan masker kain harus sering dicuci sehingga kebersihannya tetap terjamin. Kemudian menggunakan masker pun jangan hanya menggunakan maskernya di dagu, tapi pakailah masker dari menutupi hidung sampai mulut. Karena kita ketahui bahwasanya penularan COVID-19 ini adalah melalui hidung dan mulut, sehingga menggunakan masker yang baik dan benar itu sangat penting. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah menjaga jarak. Jadi jarak yang aman itu adalah 1-2 meter, sehingga droplet atau percikan yang keluar ketika seorang itu batuk atau bersin tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena virus corona tentunya ada di droplet seseorang. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Penting sekali adik-adik menggunakan sabun. Jangan hanya mencuci tangan menggunakan air saja. Karena sabun itulah yang mengandung antibakteri, anti kuman, sehingga kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, tentunya semua kuman, semua bakteri, kemudian virus yang ada di tangan kita akan bersih. Dan juga tentunya mencuci tangan harus dengan teknik yang benar ya. Ada 6 langkah, semoga adik-adik ingat ya 6 langkahnya itu seperti apa. Jadi 3M tersebut harus selalu kita laksanakan setiap hari. Kemudian karena kita sedang ada di masa PPKM seperti sekarang, pemerintah juga menghimbau adik-adik untuk mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jadi mobilitas kalau misalkan tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu. Jadi lakukan semua aktivitas di rumah saja. Kemudian selain itu pemerintah juga telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara massal. Mungkin adik-adik sudah divaksin ya beberapa waktu lalu yang tahap pertama. Nah, untuk tahap keduanya mungkin menunggu jadwal, dan penting sekali diingat bahwasanya vaksin ini tidak 100% loh melindungi kalian. Jadi masih sangat memungkinkan kalian terpapar COVID-19. Sehingga himbauannya adalah ketika kalian telah divaksinasi, maka protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat harus tetap dilaksanakan ya. Jadi adik-adik harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu GERMAS. Apa itu GERMAS? GERMAS adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi triknya adalah dengan cerdik. Cerdik itu ada kepanjangannya loh. Jadi cerdik yang pertama C kesehatan. Kemudian E, enyahkan asap rokok. Jadi berhubung nih adik-adik baru tamat SMP kan. Jadi wajib adik-adik untuk mengetahui efek daripada rokok itu sangat tidak baik. Kemudian R, rajin olahraga, diet yang seimbang. Ini kaitannya dengan bagaimana kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan memiliki
nilai-nilai gizi yang tinggi di dalam makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang disarankan adalah konsumsilah buah dan sayur yang lebih banyak setiap harinya. Istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini terkait dengan bagaimana kalian tidur. Mungkin adik-adik karena tidak sekolah, artinya tatap mukanya tidak dilaksanakan, banyak dari kalian yang mungkin begadang setiap harinya, kemudian bangunnya siang, atau malamnya tidak tidur, kemudian siangnya saja tidur. Nah, yang seperti itu mungkin harus direview lagi ya, harus diperhatikan lagi, karena yang namanya tidur malam dan tidur siang itu tentunya secara kualitas berbeda. Walaupun mungkin kuantitasnya sama. Tidurnya itu adalah dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi itu yang namanya siklus sirkadian tubuh. Istirahat yang cukup itu sangat penting, karena ketika kita istirahat, sel-sel dalam tubuh kita itu meregenerasi sehingga bisa menjadikan sistem imunnya juga bagus lagi. Kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Nah, mungkin karena tidak boleh keluar rumah, tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman, kemudian tidak bisa ke sekolah, berinteraksi dengan teman-teman sekolah, jadinya adik-adik semuanya kan di rumah saja. Banyak yang merasa stres atau tertekan gitu misalnya. Tapi yang namanya sekarang kan kita hiburannya sudah ada di handphone. Bisa kita merefresh pikiran kita dengan mungkin nonton YouTube sebentar atau bermain game sebentar. Tapi adik-adik ingat ya, yang namanya semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga kalau misalnya main gadget atau main game, nonton YouTube itu ada porsinya, ada batasannya. Ya, jangan sampai seluruh aktivitas kita terkuras atau tersita di handphone atau gadget, karena yang lainnya jadinya tidak produktif kan. Oke, kalau misalkan gadgetnya itu dipakai untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk belajar, oke boleh. Tapi kalau misalnya berlebihan untuk main game, itu juga tidak baik. Selain itu kesehatan mata juga pasti akan terganggu. Oke, itu dia trik cerdik yang ada di Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Semoga adik-adik semuanya paham ya dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan cerdik ini. Dan juga semoga informasi ini bisa dipahami, dan tentunya informasinya harus diaplikasikan ya adik-adik semuanya. Jangan cuma disimak saja, tapi apa-apa yang informasi penting itu kalau tidak diaplikasikan di kehidupan kita, ya tentu saja tidak ada gunanya. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan gaya hidup sehat di masa pandemi. Semoga kita semua tetap sehat ya di masa pandemi ini. Ketika pandemi ini berakhir, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa kembali belajar seperti biasa, tatap muka. Saya yakin seluruh masyarakat, seluruh adik-adik semuanya pasti lebih suka belajar di sekolah, ketemu sama teman-teman, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, karena itu akan lebih menyenangkan kalau kita bilang. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan jangan lupa terapkan prokes, protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan juga Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, itu saja ya adik-adik semuanya, semoga bermanfaat materinya, dan selamat menjalani MPLS SMK Nusa Dua Sidemen. Sekian dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.